Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Erna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembulatan pecahan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pembulatan pecahan biasa atau pecahan campuran. Untuk pembulatan pecahan biasa atau pecahan campuran ini ada catatan yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, jika nilai pecahan tersebut kurang dari setengah, maka pecahan tersebut kita anggap tidak ada. Sedangkan jika nilai pecahan tersebut setengah atau lebih dari setengah, maka pecahan tersebut dianggap tidak ada, tetapi satuannya bertambah 1. Lebih jelasnya, kita coba pembahasannya dalam contoh soal. Contoh, tentukan hasil pembulatan pecahan berikut ke satuan terdekat. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Yang pertama, 4/5. 4/5 ini adalah pecahan yang akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Dalam pecahan ini, nilai satuannya adalah berada pada bilangan bulatnya, yaitu angka yang berada di depan pecahan. Namun, dalam soal ini tidak ada bilangan bulatnya. Angka di depan ini, maka kita beri tanda, kita anggap saja bilangan bulatnya di sini. Ini karena tidak ada angka, maka kita anggap sebagai bilangan bulatnya adalah 0. Nah, berarti yang kita bulatkan adalah 4/5-nya. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkannya sesuai catatan tadi, kita lihat apakah pecahan 4/5 ini nilainya kurang dari setengah, setengah, atau lebih dari setengah. Nah, untuk mengetahui nilai dari pecahan ini, caranya mudah. Kalian tinggal bagi saja penyebutnya yang di bawah ini kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 atau 2,5, 2,5. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, nilai dari setengah dari 5 ada 2,5, kita tinggal lihat pembilangnya ini. Pembilangnya angka yang di atas. Apakah yang di atas lebih besar dari yang di bawah? Jika yang di atas lebih besar dari yang di bawah, berarti pecahan ini nilainya lebih dari setengah. 4/5 itu lebih dari setengah. Karena lebih dari setengah, maka berarti satuannya, yaitu tadi di depannya adalah bertambah 1. Maka sama dengan 1 tambah 0 adalah 1. Dan pecahannya 4/5 ini kita anggap hilang. Berarti 4/5 kita bulatkan menjadi 1. Contoh yang kedua, 2/8. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Sama seperti tadi, satuannya adalah angka di depan pecahannya. Di sini tidak ada angka, berarti kita anggap saja 0. Kita anggap 0. Nah, pecahannya adalah 2/8. Apakah 2/8 kurang dari setengah, setengah, atau lebih dari setengah? Caranya tadi, penyebutnya 8-nya kita bagi saja dengan 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Tinggal lihat pembilangnya. Di sini 2-nya lebih besar atau lebih kecil dari yang di bawah. Oh, ternyata pembilangnya lebih kecil. Kalau pembilangnya lebih kecil dari yang di bawah, yaitu 4-nya, berarti 2/8 ini nilainya kurang dari setengah. Karena kurang dari setengah, berarti 2/8 ini pecahannya kita anggap tidak ada. Dan sudah pasti bilangan bulatnya atau satuan ini pun tidak bertambah apa-apa. Berarti dia hanya kita bulatkan, kita anggap sebagai 0. Lanjut, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga sama. Kita lihat 13, 6/12. Maka kita lihat satuannya mana? Satuannya adalah bilangan yang di depan pecahan. Berarti mana angka 3 ini adalah sebagai satuannya. Kita tandai. Nah, tinggal lihat 6/12-nya apakah kurang dari setengah, setengah, atau lebih dari setengah. Maka seperti tadi, penyebutnya kita bagi 2, 12 dibagi 2 adalah 6. Ternyata pembilangnya sama dengan penyebut. Berarti kalau sama antara pembilang dengan penyebut ini sama, berarti nilai pecahan 6/12 ini adalah nilainya setengah. Karena setengah, berarti satuannya bertambah 1. Maka 13 ditambah 1 menjadi 14.
Nah, pecahannya hilang, kita anggap tidak ada. Yang terakhir, 4 1/3. Kita lihat bilangan bulatnya atau satuannya adalah berada di depan pecahan adalah angka 4, kita beri tanda. Tinggal 1/3-nya. Apakah akan bertambah atau tidak? Kita cek. Penyebutnya kita bagi 2 dulu. 3 dibagi 2 adalah 1,5 atau 1,5. Nah, ternyata pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebutnya. Karena lebih kecil berarti tidak bertambah penyebutnya atau bilangan bulatnya satuannya ya tidak bertambah. Maka berarti dia tetap 4, sedangkan pecahannya hilang. Oke, seperti ini. Kita lanjut, pembulatan berikutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Untuk pembulatan pecahan desimal, kita lihat catatannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka kita anggap tidak ada. Yang kedua, jika angka di belakang koma adalah 5 atau lebih dari 5, maka dianggap tidak ada, tetapi satuannya bertambah 1. Yuk, kita perjelas dengan contoh soal. Contoh, tentukan hasil pembulatan ke satuan terdekat. Nomor 1. 0,7. Ini adalah pecahan desimal yang akan kita bulatkan. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk menentukan pembulatannya, kita tentukan dulu mana yang bernilai sebagai satuannya. Nah, ternyata dalam desimal itu yang bernilai tempat sebagai satuan adalah angka yang terletak di depan koma. Berarti angkanya adalah 0 ini yang sebagai satuannya. Nah, tinggal kita lihat angka di belakang komanya. Dalam angka di belakang koma ini, angkanya adalah ternyata angka 7. Dalam catatan, jika di belakang koma adalah angka 5 atau lebih dari 5, maka angka ini kita anggap tidak ada, tetapi satuannya bertambah 1. Berarti kita tulis ulang, 0,7 jika dibulatkan, 0-nya tambah 1 menjadi 1, ya, sedangkan koma 0-nya hilang. Berarti 0,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Contoh yang kedua, 12,38. Nah, kita bulatkan ke satuan terdekat. Satuannya adalah di depan koma yaitu angka 2. Kita beri tanda angka 2-nya. Ini adalah satuannya. Nah, kita akan bulatkan. Kita lihat di belakang komanya. Oh, ternyata di belakang komanya angka 3. Maka angka yang di belakang koma ini kita cari saja, dianggap tidak ada. Karena angka 3 berarti satuannya tidak bertambah ya. Berarti dia tetap menjadi 1 dan 2, yaitu 12. 38-nya hilang. Lanjut, contoh yang ketiga. 8,09. Satuannya adalah angka 8. Kita beri tanda. Di belakang komanya adalah kita anggap tidak ada. Dan karena 0 berarti tidak bertambah, berarti dia tetap hanya 8. Dan yang terakhir, 167,621. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Satuannya adalah angka 7. Kita beri tanda, satuannya angka 7. Nah, tinggal di belakangnya 621. Karena angka 6 berarti bertambah 1 ya satuannya. Dan ini kita anggap tidak ada. Maka berubah menjadi 1, 6, 7-nya bertambah 1 menjadi 8. Berarti hasilnya adalah 168. Oke, seperti itu. Bagaimana dengan pembahasan kita kali ini? Mudah bukan? Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan kita yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.